Pak, bisa dijelaskan Pak tentang COVID di Karawang ini dari awal terjadinya wabah ini sampai sekarang ini, bisa dijelaskan Pak Dadin kan selama ini ada di garis depan tentang bagaimana penanganan corona di Karawang. Ya, terima kasih Kang Nila. Jadi saat ini kita patut prihatin dan waspada karena Kabupaten Karawang sudah 5 pekan berturut-turut ditetapkan sebagai zona merah dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu kami menghimbau pada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang supaya mentaati protokol kesehatan, karena kami sebagai bagian Satgas yang tugasnya adalah mensosialisasikan, mengedukasi, dengan mengamankan apabila ada masyarakat yang terkonfirmasi pada saat evakuasi maupun ada yang meninggal pemakaman, kami juga turut mengamankan bersama rekan-rekan dari kepolisian. Itu masih banyak masyarakat yang masih kurang sadar kan. Jadi kita harus sering turun ke bawah, termasuk tadi malam di mana diterapkan PSBB secara proporsional di wilayah Kabupaten Karawang ini mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari 2021 ini. Dalam pembatasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini mulai dari jam operasional dibatasi jam 19.00, kemudian kapasitas tempat ibadah 50%, work from home 75%, kemudian jam-jam operasional baik itu pusat perdagangan, restoran dan kapasitasnya maksimal 25%. Ini membutuhkan keseriusan dan kepatuhan dari masyarakat. Kami tidak henti-hentinya turun ke jalan setiap saat, kapanpun, dimanapun, untuk membantu pemerintah daerah, khususnya sebagai bagian dari Satgas ini, untuk itu tadi, mensosialisasikan, mengedukasi, dan menghimbau secara persuasif masyarakat, khususnya di tempat-tempat publik seperti pasar, mal, restoran, kafe, angkringan. Marilah kita sama-sama dalam waktu 2 minggu ini agak sedikit mengerem. Ya, kalau bahasa dari Satgas itu tarik rem darurat. Karena kita tahu bersama kapasitas tempat tidur isolasi atau bed occupancy rate di rumah sakit dan hotel di Karawang sudah 79,71%. Kita kurang lebih ada 1.300 tempat tidur rumah sakit dan tempat tidur isolasi dari 24 rumah sakit dan 6 hotel. Kapasitasnya saat ini sudah 79,71%. Nah, ini kita harus juga memikirkan masyarakat yang lain yang sakit biasa dan perlu penanganan. Apabila bed-bed rumah sakit dan tempat tidur isolasi ini semakin naik, maka akan dikhawatirkan masyarakat lain yang butuh pelayanan kesehatan juga terganggu karena kurangnya itu tadi, pertama bed, yang kedua nakes, lain fokus mengurusi pasien COVID-19 ini. Jadi kami mohon dengan sangat pada seluruh masyarakat, mari dalam waktu PSBB proporsional dan PPKM selama 2 minggu ini kita agak sedikit menahan diri, kita agak sedikit mengerem keinginan kita untuk nongkrong-nongkrong ke kafe, ke mall, kemudian ke restoran, dalam rangka untuk menurunkan masing-masing positif. Kemarin kita rapat pembelajaran PSBB dan PPKM dengan Bupati dan Kapolres di sini. Kemudian sehari-hari saya bisa memantau seluruh wilayah, baik itu melalui internet, CCTV, dan tersebar di seluruh Koramil dan kecamatan. Ya, alhamdulillah kita gunakan IT untuk sebagai teknologi tepat guna. Dan sampai di era milenial ini teknologi yang manfaatkan kita, kita yang manfaatkan teknologi. Untuk penegakan disiplin, ya, ini untuk apabila ada bencana alam kita sudah ada posko terpadu. Ya, apabila ada kunjungan dari pimpinan, masuk kemarin pilkada juga, ya, di sini kita bisa mengawasi secara real time. Ya. Semua data berarti ada di sini semua. Ya. Di secara real time saya bisa mengontrol jajaran kegiatannya apa. Kemudian kemarin saat pengawasan pengamanan rute vaksin dari Jakarta ke Bandung, kita juga gelar CCTV mobile. Jadi dimanapun kita bisa mengetahui kegiatan.
Ini langsung nih, Ya? langsung terkonek ke masing-masing piramid. Mobil posko lagi di mana? Rekas tembok. Kita lagi di perjalanan. Kita juga punya mobil posko kan. Kalau diikuti di Instagram GPS kita punya ini, kita manfaatkan mobil tua, mobil koperasi. Sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernapasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Masker, cuci tangan, sama jaga jarak. Kalau di rumah boleh jaga jarak? Boleh. Setelah cuci tangan, baru kita pakai masker. Ya, pakai masker. Masker ini gunanya yang menggunakan alat atau mencegah jangan sampai percikan orang dari luar bersin, ngomong dan sebagainya. Kita begitu juga kita. Kalau kita bersin dan sebagainya tidak menulari orang. Dari kami Satgas penanganan COVID, maka hari ini kami sudah fokus jam 20.00 sesuai dengan peraturan Bupati nomor 63 2020. Seluruh pelaku usaha, kafe, rumah makan, tempat-tempat nongkrong, kumpul, semua akan kita bubarkan. Kita akan tegas mulai hari ini dan ke depan dan seterusnya sampai dengan situasi penularan COVID dapat melandai. Karena itu beberapa tadi kita juga memberikan surat teguran, peringatan, tentu secara bertahap kita juga akan lakukan tindakan lebih lanjut. Untuk sasaran-sasaran malam hari kita lebih fokus kepada titik-titik yang menjadi kerumunan masyarakat, karena bisa dipastikan bahwa kerumunan inilah yang menyebabkan klaster penyebaran COVID-19. Baru kita rehab banner-bannernya, baru bisa dicat. Mereka ini relawan kan? Relawan. Jadi kan di tengah pandemi ini ada mahasiswa yang belajar dari daring, kemudian ada yang kerja di rumah kan. Nah ini
bantu kita relawan ini. Sementara dibantu dari Pemda, tugasnya itu tadi. Coba lihat laporannya. Nah, itu apa laporannya nih? Mereka ada 3 Kita shift. satu shift 2 sama shift 3. Kalau shift 1 itu kita dari jam 8 sampai jam 3 sore. Nanti dilanjut lagi jam 3 sore sampai jam 9. Nanti yang shift 3 itu long shift sampai pagi jam 7 gitu. Tiap hari berapa itu yang bikin Yang laporan? pertanyaan Rata-rata. rata-rata pertanyaan kita hampir biasanya 10, 30. Kadang kalau lagi rame sekarang ini nyampe 30 pertanyaan 30. setiap harinya. Terus ngejawabnya atau itu gimana? Kami biasanya kalau mengenai yang positif nanti akan dilaporkan kembali ke Dinkes. Kalau misalkan ada yang mengenai keamanan, biasanya kita ada grup juga di sana, ada Pak Dandim, Pak Kapolres di situ, nanti kita dilanjutin laporannya ke situ. Apa aja keluhannya selain masalah COVID ada nggak di Kalau luar itu? sekarang sih mungkin lagi PSBB, jadi kebanyakan mengenai PSBB, kerumunan masyarakat di jalan, di tempat-tempat, kayak gitu. Kafe masih buka. Ini seperti itu sih Pak. Terus tindak lanjutnya gimana kan? Kita langsung kita jadi ini saya kasih contoh aja. Laporan. Laporan tulang. Besok laporannya sampaikan. Alhamdulillah lah kita udah membantu pengevakuasian 2 masyarakat Bekasi karena mereka nelpon ke call center Bekasi tidak diangkat angkat udah jam 1 malam karena mereka ada piket 24 jam. Saya ada di grup, saya telepon dan di Bekasi langsung dijemput alhamdulillah. Jadi bukan memang masyarakat Karawang yang mereka layani ini. Dia ngaku nggak dapat bansos tapi tetangganya dapat, Cerapasnya nggak dapat. Karena mereka lapor di grup, saya suruh Babinsa, Babin Koptimah cek. Begitu dicek, Dapat. lah rumahnya gedongan. Kalau kamu ngetes atau gimana nih? Kan gitu. Berarti kan bohong. Mohon maaf Pak. Itu satu. Yang kedua, tetangga melaporkan tetangganya, Pak, itu ada nenek-nenek nggak dapat, nggak punya medsos, kita harus laporan ke siapa? Ke mereka. Saya suruh Babinsa, Babinsa cek, ternyata memang betul, dia tidak pernah dapat bansos. Akhirnya kita kirim bansos. Berarti benar ya Kak. Jadi mereka ini penyaringnya, difiltrasinya di mereka itu. Apabila itu informasinya di lapangan kita cek betul ya kita kasih. Walaupun itu berupa sembako ya, mungkin berbeda dengan bantuan gubernur atau bantuan pemerintah pusat, tapi adalah perhatian. Mereka ada 11 sebagai 3 shift. Bagi 3 shift. Ya, pagi sampai jam 3, Jam 3 sampai jam 3 sampai jam 9, jam 9 sampai pagi. Mereka sendiri yang ngatur. Ada yang tertuanya itu. Saya bergabung relawan ini kan saya kebetulan mahasiswa. Jadi pada saat COVID itu kan daring ya. Jadi gimana caranya biar nggak di rumah terus cari kegiatan. Akhirnya bergabung jadi relawan Satgas COVID. Jadi pahala. Orang Karawang? Iya orang Karawang. Masih Sika ya? Iya orang Sika. Nama siapa sih? Nama saya Dimas Wali Jatmiko. Ini manfaatnya apa? Manfaatnya kalau untuk diri saya sendiri jadi menambah relasi, terus udah gitu jadi menambah ilmu juga kan, jadi belajar ya, terutama menambah ilmu sama relasi sih Pak. Jadi terus kita juga bisa melayani masyarakat luas, bisa tahu keluhan masyarakat apa aja, gitu sih Pak. Ada kejadian paling unik nggak selama bertugas gitu? Kejadian paling unik paling pertanyaannya kadang ada yang tidak sesuai dengan, kan kita kan call center Satgas COVID, ada yang bertanya tentang bercocok tanam, cara untuk bercocok tanam seperti apa? Betul. Ya ada yang sampai kayak gitu. Terus untuk waktu itu ada yang mengeluhkan bahwa ada bantuan beli rumah tapi dananya tidak sesuai dengan apa yang jadi kenyataan gitu. Intinya gitu sih. Tidak sesuai dengan Satgas COVID gitu loh. Gitu sih. Yang mana nih? Nah, lagi. Itu di speaker kan. Selamat pagi dengan Satgas COVID-19 yang dibantu. Halo, selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Iya, saya panggil Bu. Kami kan selama ini kalau misalkan ada yang bergejala gitu ya Bu ya, kami kan langsung rapid duluan sama PCR gitu ya Bu ya. Betul. Ke rumah sakit, misalkan kayak terminal, IRA begitu